Indonesia can break all the way from their own box into the other one. Marcelino, did he wait too long? No, he did not. I thought he missed his chance, but that was composure in the box. Toyed with the defenders before firing into the far corner. It can fall forward once more. Just 2 against 3 though. Verdonk, the shot blocked from Marcelino, but it comes back to him. Marcelino Ferdinand makes it 2-0 Indonesia. A classy touch from the Oxford United man to dink the ball over the keeper and in. He got a little bit of luck to get back to it. Timnas Indonesia meraih kemenangan penting atas Arab Saudi dengan skor akhir 2-0 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde 3 zona Asia. Hasil ini menjadi kemenangan perdana bagi skuad Garuda di babak ini, sekaligus membawa mereka ke peringkat ketiga klasemen sementara grup C dengan raihan total 6 poin. Peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 kembali terbuka, baik secara langsung dengan target finish di posisi kedua maupun melalui ronde 4 dengan target finish di posisi ketiga ataupun keempat. Kemenangan atas Arab Saudi menjadi kejutan besar sekaligus momen membanggakan bagi para penggemar sepak bola tanah air. And Indonesia have held on for their first win in Group C. It's a big blow for Eve Henard and Saudi Arabia, and it keeps the race wide open for second place. Setelah menderita kekalahan dari China dengan skor akhir 2-1 dan dihajar Jepang dengan skor telak 4-0 di kandang sendiri, banyak yang meragukan peluang skuad Garuda untuk bangkit di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, keberhasilan mengalahkan tim kuat asuhan Herve Renard membalikan keraguan tersebut dan memberikan harapan baru bagi timnas Indonesia. Tidak hanya itu, kemenangan ini juga mencatat sejarah penting, karena untuk pertama kalinya Indonesia mampu menundukkan Arab Saudi, tim yang sebelumnya selalu menjadi batu sandungan bagi timnas Indonesia di berbagai turnamen. Dengan raihan sementara 6 poin, timnas Indonesia mencatat sejarah sebagai negara tersukses di ASEAN pada ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. Prestasi ini melampaui pencapaian Thailand dan juga Vietnam, yang sebelumnya berhasil mencapai putaran ketiga namun hanya mampu meraih 2 poin untuk Thailand dan 4 poin untuk Vietnam. Kedua tim tersebut sering menjadi bulan-bulanan lawan di babak ini, menunjukkan betapa sulitnya persaingan menuju Piala Dunia. Keberhasilan Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan dalam kualitas permainan dan strategi tim, menjadikan mereka sebagai representasi kuat ASEAN di kancah internasional. Dengan momentum positif ini, skuad Garuda tidak hanya mempertegas posisi sebagai pemimpin di wilayah regional, tetapi juga membuka peluang besar untuk mencatat prestasi lebih tinggi di turnamen global. Momen bersejarah timnas Indonesia dengan mengalahkan Arab Saudi dan berhasil menjadi tim tersukses di ASEAN pada ajang tersebut masih belum cukup untuk memastikan timnas Indonesia mendapat tiket untuk lolos ke Piala Dunia baik secara langsung maupun melalui ronde 4. Perjalanan skuad Garuda masih cukup panjang. Untuk dapat lolos ke Piala Dunia 2026, terhitung masih ada 4 pertandingan yang perlu dilakoni oleh JICES dan kawan-kawan. Belum lagi jika Indonesia harus melalui ronde 4, di mana timnas Indonesia harus menjalani sebanyak 4 pertandingan lagi di ronde tersebut. Lalu, bagaimana skenario yang harus dijalani timnas Indonesia agar bisa lolos? Apakah memungkinkan untuk finish di posisi kedua dan lolos secara langsung? Atau apakah mereka harus bersiap melalui ronde keempat? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Timnas Indonesia masih menyisakan 4 pertandingan pada kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Lawan terdekat skuad asuhan Sinteyong adalah Australia. Timnas Indonesia akan bertandang ke Australia pada matchday ke-7. Duel antara Timnas Indonesia versus Australia akan digelar pada 20 Maret 2025. Australia akan menjadi lawan yang cukup sulit bagi skuad Garuda. Berkaca dari pertandingan sebelumnya antara timnas Indonesia melawan Australia yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Indonesia hanya berhasil menahan imbang walaupun bertanding di depan ribuan pendukung timnas. Melihat dari statistik pertandingan sebelumnya, Australia tampil cukup dominan dengan penguasaan bola sebanyak 63% berbanding 37% dan total tembakan sebanyak 19 berbanding 5. Dengan tambahan amunisi seperti Max Hilgers, Eleanor Renders, Kevin Dix, dan Ole Romani yang baru bergabung, timnas Indonesia mendapat angin segar jelang laga krusial melawan Australia pada matchday ke-7 Maret mendatang. Pemain-pemain ini yang belum sempat tampil dalam laga sebelumnya diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan untuk skuad Garuda. Pertandingan melawan Australia menjadi kunci bagi Indonesia untuk menjaga peluang lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Kemenangan adalah hasil mutlak jika ingin merebut posisi kedua dari Australia yang saat ini mengoleksi 7 poin dan berada di bawah Jepang di klasemen grup C. Jika hanya bermain imbang, peluang Indonesia untuk lolos langsung akan
akan menipis, dan jalur ronde 4 menjadi satu-satunya opsi dengan catatan Australia memenangkan laga-laga berikutnya. Setelah melawan Australia, pada matchday berikutnya, timnas Indonesia akan kembali ke tanah air untuk menghadapi Bahrain pada 25 Maret 2025. Dengan bermain di kandang sendiri dan di hadapan ribuan supporter, kemenangan menjadi kata mutlak bagi skuad Garuda pada pertandingan menghadapi Bahrain nanti. Hasil imbang atau bahkan kalah akan menjadi mimpi buruk bagi skuad Garuda, sekaligus mempersempit peluang timnas Indonesia untuk dapat lolos ke putaran berikutnya. Berkaca pada pertandingan sebelumnya, pada saat bertandang ke Bahrain, walaupun tidak unggul secara statistik pertandingan, namun skuad Garuda nyaris bisa mengalahkan Bahrain. Tetapi kemenangan tersebut sirna setelah Muhammad Marhun menyamakan kedudukan di menit-menit akhir pertandingan, yaitu pada menit 90+9. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde 3 akan kembali dilanjutkan pada 25 Juni 2025 setelah jeda kompetisi. Laga tersebut sekaligus menjadi pekan penentuan, di mana timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi China dan Jepang. Skuad Garuda akan kembali menjadi tuan rumah pada saat menghadapi China pada matchday ke-9 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde 3. Jika Indonesia berhasil meraih kemenangan pada saat melawan Australia dan juga Bahrain pada pertandingan sebelumnya, maka pertandingan melawan China akan menjadi pertandingan yang paling krusial. Skuad Garuda harus dapat memetik kemenangan pada pertandingan tersebut. Karena dengan demikian, timnas Indonesia dapat dipastikan lolos langsung dengan menduduki posisi kedua. Namun dengan catatan, Jepang harus melibas habis seluruh pertandingan sisa melawan negara-negara di grup C. Kemenangan melawan China di hadapan ribuan supporter di GBK tidak hanya akan menjadi momen bersejarah bagi skuad Garuda, tetapi juga menjadi perayaan monumental. Untuk pertama kalinya, Indonesia lolos ke Piala Dunia sejak berdirinya Republik ini. Pada pertandingan terakhir melawan Jepang, skenario terbaik bagi timnas Indonesia adalah bermain dengan hasil akhir menelan kekalahan dengan skor tipis. Hal ini mengingat performa skuad Samurai Biru yang sangat baik dan konsisten sepanjang turnamen ini, serta Jepang akan bermain di kandangnya sendiri. Pertandingan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai momen evaluasi dan persiapan skuad Garuda untuk menghadapi Piala Dunia 2026. Meskipun mengalami kekalahan, timnas Indonesia tetap berpeluang finish di posisi kedua dengan catatan penting, yaitu harus dapat memenangkan laga pada saat melawan Australia, Bahrain, dan China. Serta di pertandingan sisa, Jepang harus melibas habis lawan-lawannya di grup C. Dengan memenuhi skenario ini, langkah bersejarah menuju Piala Dunia 2026 tetap berada dalam genggaman skuad Garuda. Bagaimana menurut kalian? Optimiskah timnas Indonesia bisa tampil di Piala Dunia 2026? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Langit Garuda untuk mendukung terus perjalanan skuad Garuda menuju Piala Dunia 2026.